Terus apa lagi? Kakak baru ya di sini ya? Muda semua ya? Enggak juga sih ya. Siapa? Yang Pak iya Pak. Iya itu dia ininya konseling ya, pendekatan konseling ya. Terus apa lagi dengan Pak Ahmad Suwandi? Yang masih yang soalnya yang ini yang sepantaran rektor itu udah nggak ada. Kemarin kan Pak siapa tuh ya? Bu siapa yang Rizky? Iya Rizky. Bu siapa lagi? Bu siapa tuh? Bu Evi masih ya? Bu Evi, Bu Sindy, siapa lagi tuh? Bu Evi. Evi Fikrianti. Oh ini aja. Iya. Ya, terus yang guru bahasa masih dapat pelajaran bahasa Indonesia kan? Dapat. Siapa guru? Saya lupa lagi Pak. Cowok bukan? Cewek. Dulu tuh zaman saya masih ada yang legend situ, aku nggak tahu sekarang udah masih ngajar apa enggak. Untuk pelajaran BK-nya prakteknya itu jadi apa soalnya. Ya memang harusnya kalau BK itu lebih banyak praktek dibandingkan teori. Iya. Ini berarti udah dapat ilmunya belum nih? BK-nya? Dikit ya, udah. Salah kalau kata dosen saya dulu kata Bu Evi, bukan Bu Evi saya lupa. Dulu tuh kalau Pak Al udah pensiun kan? Nah itu PA saya. Sama ya, sama juga. Nah, dulu sama beliau tuh cuman tahun kemarin dia pensiun. Gitu. Nah juga sama beliau enak, terus Pak Heru yang sering ngomong, terus apa lagi ya? Jadi kalau kamu nanti skripsi, saya rasa mau Pak Heru, ya Pak Heru sering ngomong dekan. Nah itu paling enak deh kalau apa skripsi bimbingan sama itu ya kayak yang lain. Tapi ya nggak semua sih, cuman yang saya rasa sama dia itu lebih ke mentor lah. Gitu. Sekaligus dia ini salahnya begini, kadang baru begini. Paling kan coret tulis di situ. Kalau dia cenderung sambil mengajarkan, enaknya dia tidak pernah mempersulit lah. Beliau orangnya ya ini apa namanya welcome. Saya pun sama beliau itu sampai S2-nya beliau yang rekomendasi. Sampai kemarin saya menuju S3 pun beliau rekomendasi. Cuman saya masih kehalang lah gitu. Bentrok. Jadi saya belum mesti aja. Bu siapa lagi yang ngajarin saya selain itu yang lumayan di Depok. Ada tuh Bu Evi, Bu Cindy, siapa lagi? Saya lupa sih. Bu Sabrina, terus apa lagi? Saya teman Bu Sabrina itu lagi tuh yang dia ngajar BK, saya lupa. Dia pernah bilang gitu, kalau kamu misalkan sudah dapat ilmu BK-nya itu dalam diri kamu tuh ada yang berbeda. Jadi cuma seperti gitu loh. Kalau kamu sudah misalkan masakan hal yang aneh pada diri kamu, kenapa aku begini, itu tandanya berarti kamu sudah mendapatkan ilmu BK-nya. Nah ketika dia bilang begitu, saya merasakan itu. Gitu. Saya sudah merasakan itu ketika dia seminggu kemudian dia ngomong gitu. Saya coba untuk cari kunci percobaan gitu, tes bagaimana saya bisa untuk mendapatkan ilmu BK itu. Dan ternyata 1 orang, 2 orang, 3 orang saya tes dan saya coba untuk saya terapkan nih. Jadi kunci percobaan itu teman-teman saya gitu. Dan dari situ udah saya membuktikan itu ternyata saya sudah mendapatkan gitu. Jadi kalau orang yang bohong sama kita itu terlihat dari bahasa tubuh. Ketika dia sharing dengan kita kan dengan berjalannya waktu itu bisa
memberikan apa ya namanya layanan lah. Kalau BK layanan konseling itu bisa kita terapkan ke teman-teman kita dulu gitu yang membutuhkan, baru orang lain yang kira-kira ya konteksnya itu di luar keluarga, di luar teman. Ya kalau kamu serius mendalami OBK pasti dapat. Ya, cuman kan tergantung nih. Kadang kalau kuliah itu ya harus selektif milih teman. Karena biasanya ya kalau kita salah memilih teman itu akan salah juga nanti. Karena tujuan kalian kan kuliah itu apa sih gitu? Mencari ilmu atau mencari gelar? Gitu. Kalau misalkan mencari ilmu ya fokus ke proses. Tapi kalau hanya mencari gelar ya itu ya kamu milih teman-temannya nggak jelas kemana-mana, misalkan sering ngajak apa bolos gitu, terus nggak pernah masuk ya itu cari gelar. Tapi kalau di ini setahu saya ketika kamu nggak pernah masuk, ada satu dosen yang saklek, ada pasti salah satu deh gitu. Di antara beberapa dosen ada 10 lah yang saklek yang ini anak pernah 3 kali nggak masuk, nggak akan ditegur, nggak akan diapain, tapi ketika nanti ujian dia bisa ikut ujian, tapi dengan syarat harus menghadap dosen yang bersangkutan. Nah ketika ikut ujian ya sudah, kamu tidak akan dihargai. Biasanya cuma ngasih nilai D udah cukup. Nah semester kemudian ya sudah kamu tetap bisa naik, tapi nanti di akhir teman-teman kamu ngisi skripsi gitu ya, media skripsi kamu harus ulang 1 semester. Itu yang apa ya, yang sering pengalaman saya ketika kuliah seperti itu. Ya kalau misalkan kamu ada penelitian, kan misalnya kalau ini kan berarti ya ini interview aja berarti ya. Nah biasanya di semester 5 atau 6 itu akan ada praktek langsung BKP sama KKP biasanya, bimbingan konseling sama konseling kelompok. Itu biasanya. Dulu zaman saya itu di semester 7 ke 8 itu harus wajib melakukan konseling ke sekolah, divideokan minimal itu 40 menit, yaitu BKP sama KKP. Kalau misalkan nggak mengerjakan itu juga tidak bisa apa nilainya ya di kalau nggak C ya di. Makanya dari situ ya banyak lah ilmu yang saya dapatkan dengan dosen yang berbeda. Tapi kalau dosen yang muda biasanya ya itu ya tergantung dosennya. Ada yang dia memberikan ilmu langsung diterapkan dan praktek, ada yang udah kasih tugas saja mungkin dia menggugurkan kewajiban. Tapi ada juga yang udah lebih tua juga, ada terus sekarang lebih muda kali ya. Mungkin Pak Iswandi aja kali ya yang seniornya. Dulu zaman itu ada 10 dosen yang usia 45 tahun ke atas, ada yang 60 masih dosenin dari Solo ke Jakarta dia PP, tapi cuma seminggu sekali atau kalau nggak 2 minggu sekali. Jadi ya tergantung dosennya sebenarnya. Kalau kamu misalkan mendalaminya serius mencari ilmu sekolah, ya kan kalau BK itu sebenarnya lebih ke pendidikan. Ya kalau kamu perempuan sih sebenarnya diuntungkan. Biasanya kalau misalkan kamu nanti lulus kuliah, kalau nggak jadi guru kerja di kantor gitu, atau bagian administrasi atau resepsionis gitu. Ya, kalau laki-laki biasanya mental nggak harus jadi guru gitu. Kalau misalkan saya juga nggak tahu ya, kalau untuk jangka panjangnya ya untuk PNS ini agak sudah tergantikan gitu. Kalau di pendidikan ya, PNS kan sekarang udah tidak ada keguruan, tapi dia diganti dengan P3 karena itu prosesnya panjang. Ya semua juga ketika kita mau enak karir di masa
apa dalam kategori yang menyenangkan, ya harus susah dulu gitu. Prosesnya panjang. Ya ini sih ini aja apa namanya, motivasi aja buat kalian yang masih muda. Ya, yang penting kalau di UBP yang penting ya masuk, kerjakan tugas sudah aman. Soalnya kalau kamu misalkan nggak masuk terus nggak kerjakan tugas pun ya itu juga masalah. Nah ini pelajaran apa? Maksudnya itu pelajaran apa nih? Misalkan lab konseling atau lab BK atau instrumentasitas. Iya, yang kemarin kan ada instrumentasi mondes. Sekarang instrumentasitas. Dulu zaman saya dia lebih studi kasus, kalau nggak salah pelajarannya, karena langsung ada interview ke sekolah langsung dia mencari masalah yang ada di sekolah. Ini paling banyak kasusnya apa nih? Nah, kita melakukan pelatihan, kita berangket, atau kita interview guru BK. Apa aja masalah yang ada di sini? Itu misalnya atau masalah ringan, sedang atau berat. Gitu. Iya, tes. Tapi mata kuliah studi kasus gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang itu kita keluar apakah beda namanya, nggak tahu juga gitu. Lab BK ada, praktek BK belum dapat. Biasanya semester 4, semester 5 kalau nggak salah ya. Kemudian agak tebal tuh warna abu-abu. Praktek lab BK. Ada satu lagi yang Bu Anggi Evita ini masih Ada menjalin gitu. Iya dia juga dosen saya itu waktu itu belum nikah dia waktu itu. Sekolah sekarang punya anak. Masuk Bu Cindy, Bu Evi, terus apa lagi, Bu Sabrina, Bu Sarah, terus apa lagi? Bu Sarah itu aja apa? bisa dari satu ngajar statistik, satu lagi psikologi. Sekolah lintas budaya itu apa? Belum. Bu Sarah itu yang berkerudung bukan? Tapi kayak Sarah Fadli itu dosennya. Siapa Sarah? Sarah Fadlinya ya. Saya juga dulu pernah, nggak tahu namanya Sarah siapa ya, pokoknya Bu tadi sama tadi Bu Sarah, Bu siapa lagi? Bu Anggia, terus sebenarnya Bu Cindy, sebenarnya ada sama Bu Dova, diajarin juga Bu Dova. Terus ada lagi Bu siapa yang bukan statistik, penelitian, ada penelitian, belum dapat belum? Penelitian. Belum, itu di Bu SMP namanya kayak dia udah tua, udah 50 tahun tuh nggak salah. Bu siapa sih saya lupa. Galak dia, perempuan. Galak, dan memang di sebelahnya sama mahasiswa. Pengertian apa saya lupa namanya. Ya, terus ini mau ditanyakan mengenai apa? Kan kemarin kalau saya punya selintas baca ya. Mengenai tes ya. Iya. Instrumen tes yang digunakan untuk ketika mahasiswa. Kalau di sini untuk pertanyaan nomor 1 itu kita karena SMK itu langsung melakukan penempatan. Jadi jurusan itu adalah satu jurusan teknik pengusiran, itu ada teknik penguasaan sama komunikasi. Nah ketika kan kemarin baru PPDB nih, sekarang masih proses PPDB tapi beda lintas. Maksudnya jalurnya kalau kemarin jalur prestasi, sekarang itu jalur KJP pakai itu PIP. Nah kalau KJP PIP dia punya itu udah otomatis kalau ke sini itu langsung masuk. Tapi nanti lihat dulu nih saya berapa orang gitu. Ya. Terus kalau misalkan PPDB kayak kemarin itu langsung dia milih jurusan langsung, tidak ada pemilihan lagi, tapi pemilih penjurusan lagi kita kelas 11 itu tidak ada.
kecuali di SMA. Nah di SMA itu akan di penjurusan lagi di kelas 11 gitu. Nah kalau di SMK bedanya dengan SMA, karena SMK itu kan ketika lulus dari sini dia langsung bekerja, walaupun tidak dipungkiri ada yang minat kuliah. Tapi itu biasanya untuk SMK tidak sebanyak di SMA. Nah kalau misalkan anak ini mau kuliah bisa saja, tapi kalau dia lintas jurusan untuk di jalur SNMPTN itu tidak bisa. Gitu. Kalau di SMA itu bisa, gitu ya. Maksudnya dia bisa kalau di SMA kan tidak bisa lintas jurusan jalur undangan itu karena tidak linear. Gitu. Misalkan dia juga sekolah SMK-nya pengelasan, ketika dia ambil jalur undangan dia mengikuti terus lintas jurusan, bukan pengelasan, tapi misalkan lebih ke kedokteran atau psikologi atau BK. Nah itu nanti otomatis akan kelempar. Kalau di SMA dia misal IPA atau IPS nih, gitu kan, dia milih kalau sesuai dengan jurusan di jurusan sekolah, maka dia otomatis akan masuk. Tapi kalau misalkan kayak di SMK itu harapannya kecil untuk lintas jurusan, makanya kalau mau kuliah otomatis ikutnya jalur sekarang itu SNBT, seleksi berbasis tes UTBK, baru terakhir mandirinya. Untuk yang kategori ini 2 itu dia bisa lintas jurusan itu, karena bukan rapot yang dilihat tapi hasil tes. Dan dua pilihan ini itu akan dilihat. Kalau yang jalur undangan itu hanya pilihan pertama saja, pilihan kedua itu tidak dianggap. Nah, makanya kalau ada yang kesini dia mau kuliah atau dia jurusannya sesuai dengan pilihan dia, ya harus dipikirkan matang-matang, karena nggak bisa untuk untuk jangka panjang ke depan untuk karir dia di karir, ya itu harapannya kecil. Kalau tidak bisa dipetakan, ya kan? Jadi kalau di BK pemetaan karir. Ya itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu apakah hasil tes dilakukan untuk memberikan berbeda dulu dan iya. Karena untuk sejauh ini hasil instrumen tes ya, kalau sekarang kan kita mungkin pakai tesnya instrumen tesnya asesmen peminatan, bukan tes yang lebih ke pilih jurusan. Karena SMK itu sudah ada jurusannya sudah. Gitu. Kalau SMA ya dia akan di penjurusan lagi di kelas 11 gitu. Nah kalau untuk yang di SMK biasanya guru BK itu melakukan psikotes, dia bekerja sama dengan lembaga psikologi. Nah, nanti guru BK akan mengalihkankan tuh pada yang ahli, karena guru BK tidak berwenang untuk membuat psikotes, karena sudah bukan wewenangnya dia, makanya dia tidak bisa dengan pihak luar. Nah, yang bisa itu hanya membuat asesmen peminatan. Misalkan anak ini masuk nih ketika MPLS, ya kan, seminggu kemudian baru kita kasih angket. Nah, angket ini yang akan pemilihan peminat mereka nanti nih, ketika lulus dari sini mau bekerja kah, mau kuliah, mau buka usaha. Nah, nanti dari hasil instrumen itu guru BK akan memetakan, oh ini berapa orang yang kuliah, berapa yang berwirausaha, berapa yang mau bekerja. Nah, kalau misalkan kan setiap kelas itu jumlahnya 35 kali ya sekitar 120-130 lah ya, kurang lebih segitu. Itu biasanya nanti dipetakan, misalkan dari 130, misalkan yang 30 orang ini dia mau bekerja atau mau kuliah, 30 orang 40 lagi dia pengen bekerja misalkan itu. Terus yang sisanya dia lebih pengen berwirausaha. Nanti akan dipetakan. Nah, nanti diberikan porsinya dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu. Misalkan dari 4 kelas ini, satu kelas ini mayoritas pengen bekerja. Nah, berarti di penguatannya diberikan pembelajaran penjurusan produktif. Itu bisa praktek, bisa teori. Kalau misalkan yang guru usaha, nah nanti diberikan penguatan juga.
gitu. Dia diajarkan untuk berwirausaha, teorinya dulu ya, gitu. Teori dulu baru nanti dia diajarkan untuk berwirausaha. Nah, kalau dia mau kuliah, ya berarti nanti diberikan informasi mengenai kuliah. Ya, apa aja yang harus dipersiapkan dari kelas 10, kelas 12. Karena untuk persiapan dia ketika dia mau kuliah, maka yang dikumpulkan adalah berdasarkan nilai rapor dari kelas 10, 11, 12. Berarti kalau dia sampai kelas 12, karena di sini tuh TPLN verifikasi logam itu 4 tahun. Jadi nanti di kelas 13 baru dia bisa milih kuliah. Tapi di kelas 12 dia belum bisa. Gitu. Kecuali dia TP, teknik pengelasan, baru dia bisa milih kuliah. Makanya agak berbeda setahun. Gitu. Dan lulusnya tidak sama. Iya, dia beda ijazahnya, beda ijazahnya itu, jadi tidak disamakan. Makanya lulusnya pun nggak sama. Tapi di kelas 13 dia khusus untuk PKL di industri selama setahun. Jadi yang TPLN. Kalau yang TP itu di kelas 11 itu pun 6 bulan. Itu berbeda dari jenjang PKL-nya, terus ijazahnya pun berbeda. Ya intinya guru BK itu melakukan asesmen ya berupa bisa tes, bisa non tes ya. Tapi biasanya jika guru BK memberikan menyebar angket peminatan, biasanya itu akan dianalisis. Nah itu bisa juga dipanggil nih setelah diberikan tes, baru diberikan non tesnya, wawancara, interview kan ditanya. Jadi kita samakan persepsi jawaban mereka sama omongannya. Kadang ketika di kelas namanya manusia ya, kadang berubah-ubah. Niat di kelas 10 pengen kerja, tapi tiba-tiba di kelas 11 dimasakan pakai lebih enak, akhirnya kelas 12 lagi kuliah. Gitu. Nah itu ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika di kelas 12, ketika sudah lulus nggak tahunya pengen kuliah juga, gitu nggak jadi kerja. Nah itu juga sebagai antisipasi guru BK memberikan 2 opsi. Itu peminatan utama sama peminatan sekunder. Sekunder itu yang tidak diduga. Gitu. Pilihan kedua nanti apakah kalau dia tidak bisa, misalkan dia mau kuliah berarti dia nanti kerja. Kalau dia pilihan utamanya dia bekerja terus nanti pilihan keduanya dia tiba-tiba kuliah itu bisa. Gitu. Jadi itu pencegahan sebenarnya, pencegahan yang tidak terduga. Itu untuk yang pertanyaan nomor 2. Terus misalkan instrumen tes membantu sekolah dalam aktivitas pendidikan. Ya sebenarnya dia sebagai pendukung, penunjang program BK dan program sekolah. Ya kalau di sini kan misalnya berarti nanti ketika dia selesai lulus dari sini berarti targetnya dia bekerja dan berwirausaha. Namun tidak mungkin untuk dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi karena kita SMK maka didesain ibarat kata di settingnya anak ini gimana caranya ketika lulus dari sini dia langsung punya personal branding yang bisa dipasarkan keluar. Nanti ketika di kelas 11 atau 12 dia PKL, ya itu jadi daya jual. Gitu. Kalau PKL bagus, disiplinnya bagus, maka industri pun akan menarik dia nih. Gitu. Nanti biasanya dari industri akan melakukan ke sekolah. Misalkan udah di ibarat bukan di mobil apa yang ditepin lah gitu. Nah ini misalkan nanti anak ini ketika lulus ditawarkan untuk kerja di situ tanpa tes gitu. Karena biasanya kalau yang dari sini di industrinya dia ditawarkan itu nggak pakai tes. Jadi jangan usah lamaran langsung kerja karena dia sudah punya track recordnya di sana. Gitu. Nah dari tahun 2000 angkatan pertama sampai sekarang ini ada anak kita yang sudah ditawarkan nggak kerja sih nanti gitu. Emang karena itunya bagus, personal dari ini bagus gitu, dan itu sudah dia terapkan di sana. Gitu. Makanya dari sekolah ini gimana caranya anak ini punya skill, bukan hanya
menangani rapot saja, tapi skillnya pun harus ada gitu. Apalagi SMK pengelasnya ini biasanya ngelas nih buat produknya apa ya, kayak misalkan gini nih dielas ya kan, apa namanya SMK ini biar dia nggak maling nggak bisa masuk tuh pakai apa ya tralis, itu kan dielas kan, tralis itu dipasang itu pun mahal gitu. Kayak gerbang itu kan dielas ya, itu anak-anak di sini kalau dilihat yang di bawah ada bangku panjang yang tadi masuk sebelum piket tuh. Nah itu kan ada sini ruang PPDB, depannya ada bangku panjang. Nah itu produk dari sini yang buat anak sini. Gitu. Jadi emang kita sudah membuat produk dan ada beberapa yang sudah di sini, termasuk buat sandal, buat sepatu tuh dari besi, gitu. Terus bangku, terus apalagi banyak yang sudah dihasilkan di sini. Terus pertanyaan berikutnya nomor 4 ya, apakah setelah itu dapat menggunakan informasi berbagai pelajaran? Sebenarnya sebagai ini aja ya, sebagai pendukung untuk mendorong dan melihat kemampuan individu. Dari hasil tes itu kita bisa melihat yang memetakan anak ini kan biasanya saya itu kalau buat asesmen ya saya membuat dengan gaya belajarnya, kesulitan belajar yang dihadapi, terus hambatan-hambatan gitu ya, terus faktor keluarga juga, lingkungan keluarganya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, terus orangnya itu tertutup atau terbuka gitu kan, itu akan terlihat. Nah, dari situ dianalisis. Nah, dianalisis satu persatu hasil tesnya, kita akan tahu nih, oh anak ini begini belajarnya dia bikin estetik. Nah, kalau biasanya kalau dia pelajarannya teori tidak praktek, biasanya dia tidak akan berminat, tidak akan bersemangat. Tapi ketika dia praktek olahraga, dia lebih termotivasi, berarti dia cenderung dia belajar kinestetik, ya, bukan audio atau bukan visual. Terus yang keenam, 5 ya, manfaatnya banyak karena manfaat untuk hasil asesmen ini dalam pandangan guru DK itu kita melihat kemampuan dan potensi. Jadi kayak kemarin program kurikulum DK itu namanya Project kelima, di mana kita menggali potensi dan karakter anak. Jadi ini anak basicnya kemana nih? Misalkan waktu itu temanya kebekerjaan. Nah, sebelum dia mengenali bekerja itu apa, kita harus tahu dulu potensi mereka, pengenalan diri mereka terhadap pemahaman dirinya sendiri maupun yang di luar dirinya sendiri. Jangan sampai dia mau bekerja tapi dia belum tahu nih secara personal luar dirinya itu apa sih kelemahan dan kelebihan dia nih. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus gali dulu untuk bisa melihat karakter dia kemana. Apakah dia tipenya kan biasa kalau orang yang wah nih kamu cocoknya nanti setelah di sini bekerja nih. Nah itu baru kita bisa memastikan dari pengamatan, bisa dari observasi, dari hasil tes, dari hasil asesmen itu akan terlihat. Gitu. Backgroundnya itu akan kelihatan. Gitu. Jadi kalau dia nggak dikenali dulu potensi dia, nggak kenalan diri dulu ke dalam dirinya, kita nggak akan tahu. Gitu. Kadang kan maaf ya, kalau anak sekarang saya perhatikan itu untuk belajar diri itu minatnya udah berkurang. Karena sekarang yang dipegang itu HP dan main game. Ya. Karena saya mengamati observasi langsung ketika anak-anak HP-nya yang disimpan selama proses KBR di sekolah, yang itu di WK itu udah gelisah. Gitu. Hitungannya beberapa jam, sedangkan dia di rumah lebih dari 8 jam. Belum hari Sabtu, belum hari Minggu gitu kan. Harusnya
itu bukan jadi prioritas. Main HP, main game itu kan prioritas, tapi itu hanya selingan saja. Selebihnya ya fokus mereka adalah akan belajar, menentukan masa depan dia nanti kemana nih. Setelah dari sini gue bekerja, gue mau melanjutkan. Karena banyak yang ketika di kelas 12 dia mau kuliah, tapi dia memaksakan rendah. Dia belum bisa menggunakan potensi dia, kemampuan dia secara akademik maupun non akademik. Kalau misalkan ada yang mau kuliah hanya mengejar nilai rapor saja, itu belum cukup. Tapi harus dibangun dengan prestasi di luar akademik. Apa misalkan dia di bidang ekstrakurikuler, ikut basket, paskibra, pencak silat, dia bisa berkembang, ya menggali potensinya sampai juara nasional. Nah itu bisa menambah poin dia lulus untuk jalur undangan. Kalau dia misalkan linear, ya. Tapi kalau nggak linear pun bisa ikut jalur yang berikutnya dengan ikut tes dan kan biasa kalau ini tuh ada tuh olahraga gitu kan, dia harus jalur apa nanti ada sertifikat ikut lomba nasional. Ketika dia ikut daftar itu dinilai poin plus itu kartu asnya lah gitu. Nah itu untuk yang pertanyaan nomor 5. Ya, terus nomor 6 instrumen tes kesehatan sudah pernah dilakukan. Tesnya itu tadi asesmen, yaitu angket peminatan sama jurusan sih ya. Paling ya itu aja asesmen peminatan saja gitu. Ya biasanya kita akan dampingi ketika di kelas 10, misalkan anak ini dari 100 sekitar 70 yang mau kuliah misalkan, sisanya dia mau bekerja dan berwirausaha. Nah nanti kita fokuskan yang paling banyak nih. Oh dia mau kuliah, kita bimbing dia nilainya dia nggak turun. Kita ingatkan kelas 10 semester pertama, terus semester kedua, terus ketika naik ke kelas 11 kita bimbing gitu, jangan sampai nilainya itu dia turun. Minimal naik tapi tidak terlalu banyak, misalkan 1 poin, 2 poin gitu ya. Jangan sampai nilainya turun. Kalau nilainya turun berarti untuk nanti bisa ikut jalur undangan harapannya kecil. Terus yang ketiga ya, sebenarnya untuk tes sih ya kan banyak yang macam-macam tes itu. Untuk selama ini sih saya hanya belum jangan ada ya, belum ada kendala lah gitu. Saya memilih yang simpel-simpel aja, yang fleksibel, yang saya pahami, yang sekiranya ini bisa saya kerjakan, saya kerjakan gitu. Saya nggak mau ribet gitu. Jadi ya simpel-simpel aja dan fleksibel gitu. Menggunakan implementasi instrumentasi dari murid sekolah ini, hasil instrumennya cukup lumayan baik ya. Dan cuma itu tadi karena dia hanya belajarnya mengandalkan di sekolah, terus di rumah tidak didampingi dari orang tuanya, maka cukup keberatan juga pihak sekolah. Kenapa? Karena untuk pendidikan pertama itu ada di keluarga sebenarnya. Karena kalau misalkan dia ada orang tua yang karena bapak ibunya sibuk, akhirnya dia serahkan aja ke sekolah. Sebenarnya nggak bisa seperti itu, karena pada hakikatnya yang namanya anak sedang menempuh pendidikan, sekolah butuh kerjasama dari orang tua dan anaknya. Kenapa? Kalau hanya difokuskan sekolah saja sebagai titik beratnya mendidik, itu berat. Karena kebiasaan bagus tidak bagus kan ada di rumah. Nah dia lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan di sekolah. Sekolah itu terbatas, gitu. Dan tugas bapak ibu bukan sekedar memberikan nilai, bukan sekedar memberikan tugas dan sebagainya, bukan. Tapi di luar kelas itu dia mendidik. Ya, misalkan besok jam 6.30, kalau misalkan kita terlambat sudah, tahu sendiri konsekuensinya, gitu ya. Misalkan 2 kali terlambat dengan orang tua, gitu. Atau misalkan dia masih begitu terus,
atau nggak pernah sekolah, maka resikonya nggak naik kelas. Itu udah menentukan gitu ya. Walaupun dia pintar, misalkan dia produktif bagus, tapi secara sikap kehadiran dia jelek, ya tetap aja. Terus yang 9 ya, kelebihan dan kekurangan instrumen tes. Sebenarnya sih setiap tes yang digunakan ada kelebihan dan kekurangan. Cuma kalau saya berpikir positif aja gitu. Sekiranya ada manfaatnya untuk orang lain, saya gunakan. Jadi saya tidak menghibur, tidak membuat pusing gitu ya. Sekiranya yang sudah saya pelajari dari kuliah yang sekiranya mudah, saya kerjakan. Biasanya kalau di kuliah itu kan ada beberapa tes kan ya. Ada tes, non tes, apalagi ada kan ada apa sih itu kalau yang bikin grafik itu apa ya? Dia misalkan anak ini terisolir, ini enggak apa? Notes ya. Nah itu lebih apa? Itu sulit lah itu. Gitu. Dan saya pun belajar itu butuh proses yang cukup lama untuk bisa dipahami dan bisa. Gitu. Makanya saya pakai menggunakannya yang tes, tapi yang bisa saya pahami dan mudah untuk digunakan. Terus yang ke-10 persyaratan sebagai suatu instrumen tes yang baik. Persyaratannya itu ya mungkin dari kata-katanya ya, gambarnya, dan apa yang mau kita lihat nih, apa yang kita ya dari karakter dia, apa yang mau kita cari nih, apa yang mau kita tunjukkan, apa yang kita ketahui dari karakter orang tersebut atau dari siswa tersebut. Misalkan saya pengen kelas ini menyebarkan keminatan, saya pengen tahu nih latar belakang anak dan keluarga ini seperti apa gitu. Nah dari hasil tes kita akan kelihatan, kita menganalisis, kita buat satu hasil tesnya itu, terus kita ajak berbicara pendekatan ke anak secara konsep individual, bisa berdua, bisa sendiri gitu ya. Kalau udah lebih dari 2 orang, 5 itu termasuk kategorinya kelompok gitu. Nah itu juga bisa, itu lebih efektif gitu ya. Dari satu-satu pendekatan secara kelompok itu bisa dijadikan kita untuk mengetahui ini latar belakang keluarganya seperti apa. Apakah dia keadaan keluarga yang baik-baik saja atau berkurung gitu ya. Tapi biasanya kalau yang di keluarga yang tidak baik-baik saja itu akan terlihat di sekolah, dan dia akan mencari perhatian lebih di sekolah ya, dan dia terlambat, dan dia tidak rapi ya, dia berbuat semaunya, begitu pakai seragam ataupun itu kan kelihatan. Untuk poin 11 itu apakah ada perbedaan atau perubahan sebelum diselesaikan instrumen tes? Pasti adalah perbedaan ya, perubahan ada, karena sebelum kita menyebar angket kita kan nggak tahu latar belakang anak satu persatu. Tapi ketika kita sudah menyebar angket, kita menganalisis, melihat ya, hasil tes satu anak satu, kita akan tahu anak ini ternyata latar belakangnya menengah ke bawah. Jadi anak ini menengah ke atas. Itu kan dari hasil tes itu kita akan tahu. Gitu. Nah, itulah perbedaan dan perubahan. Termasuk minatnya dia kita tahu, latar belakang keluarganya, terus pekerjaan bapak ibunya, gitu ya. Terus ini dia belajar anaknya ini kita tahu dari mana, gitu, itu akan kelihatan. Beberapa perbedaan gender pada sesuatu dapat memberi suatu tes. Sebenarnya gender itu tidak terlalu berpengaruh ya, cuma lebih ke minat. Mungkin kalau di sini perempuan sama laki-laki lebih banyak laki-lakinya. Nggak dipungkiri ketika saya tanya pendekatan dengan satu anak, 2 anak, ternyata saya menunjukkan bahwa anak perempuan di sini memilih jurusan itu bukan berdasarkan pilihannya, tapi berdasarkan orang lain, orang tua. Karena pada hakikatnya yang penting lu sekolah gratis, gitu. Masalah jurusan tidak sesuai itu urusan belakangan. Nah sebenarnya itulah fatalnya, gitu. Kenapa? Kalau misalkan ini perempuan masuk ke pemesinan, misalkan kayak sekarang,
apakah dia bisa membuat cerita selesai? Kan tiap orang kan beda-beda, ya kan? Kita tidak bisa menjudge bahwa intelijensi dan karakter orang itu sama, nggak bisa. Gitu. Nah, ketika saya tanya ke tiap anak perempuan, ternyata mereka itu milih di sini karena bukan jurusan, karena mungkin sekolah gratis. Gitu. Nah, ada juga yang dia pengen kuliah, ya hanya sebagai batu loncatan saja, gitu. Bukan keinginan dari diri sendiri. Walaupun ada juga yang merasakan dari orang lain, misalkan dari temen kesini ikut kesini, ada yang dari paksa orang tua, yang penting kamu sekolah gratis, masalah jurusan saya itu urusan belakangan, yang penting kamu sekolah gratis dulu. Nah, itu banyak yang sering terjadi. Nggak tahu kalau sekolah lain ya, tapi yang saya lihat berdasarkan observasi dan pengamatan, ketika saya tanya ke anaknya seperti itu jawabannya. Ya kan banyak yang mungkin pendengar kok ada perempuan, padahal ini kan lebih dominan laki-laki, gitu. Tapi kalau untuk yang di fabrikasi logam memang lebih banyak perempuan. Maksudnya beda dengan di TP itu paling satu kelas 2 orang, 3 orang. Tapi kalau di fabrikasi logam itu bisa 5, bisa 6, bahkan bisa 7, bisa 8 satu kelas. Ada yang tahun angkatan pertama TP kelas itu 2 orang perempuan ya. Selebihnya laki-laki dari 32. Untuk TPLM itu ada sekitar 5 anak perempuan, sisanya laki-laki. Terus apa lagi? 13 jenis situasi tes apa yang menurut Bapak cukup efektif kepada masalah siswa? Itu tadi alat asesmen permasalahan, bisa studi kasus, bisa asesmen, gitu ya, atau bisa secara individu, berseling langsung interview untuk bisa kita tahu anak ini masalah seperti itu bisa kelihatan. Tapi tergantung juga kalau anak ini gayanya introvert, tertutup berarti harus pakai tes untuk kita tahu ini permasalahan ini apa. Kalau misalkan anak ini introvert, kita kasih konseling individual, maka dia nggak akan bisa jawab jujur. Gitu. Kecuali kalau dia ekstrovert, kita pakai itunya interview, nah itu bisa efektif. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih konseling ini tertutup atau terbuka. Kita pun harus punya strategi untuk bisa memberi permasalahan orang tersebut. Gitu. Yang sampai salah mengambil tindakan atau dalam menyelesaikan permasalahan anak, gitu. Karena kalau strateginya salah ya endingnya pun akan salah, gitu. 14 ya, misalnya jika selesai ya dan hasil instrumen tes ini efektif atau tidak itu dari hasil tes, gitu. Tapi kadang ada kelebihan juga dan kekurangan. Kalau misalkan anak ini jawabnya salah-salah, ya kan berarti kan hasilnya pun tidak efektif, gitu. Berarti kan banyak kekurangannya. Makanya ketika saya memberikan asesmen dan anak-anak, saya bilang tolong jawab jujur. Nah, kalau misalkan dia malu atau takut ketahuan sama temennya, gitu ya, udah pakai nama inisial aja. Kelas pakai gitu, inisial pakai juga. Nah, kita kan tahu berarti anaknya tertutup ya, gitu. Tidak mau dipublis, itu akan kelihatan. Jika ada kendala hasil tes biasanya karena apa? Kendalanya tadi, ya paling anak ini jawabnya asal-asalan, gitu, tidak jawab jujur. Makanya saya kalau misalkan nyoba akhir, saya pakai asas kerahasiaan. Kita berikan pengarahan dulu, kita berikan informasi dulu bahwa hasil tes ini akan dijamin asas kerahasiaannya. Jadi tolong misalkan isi dengan sejujur-jujur, tanpa kamu harus ngontek, tanpa harus kamu lihat dengan temannya, gitu. Terus ini yang terakhir melakukan yang tepat berdasarkan tes perlu dilakukan.
ya bukan berlakukan ya, sebenarnya kita harus bisa memilih efektif mana nih tes yang akan kita berikan ke anak. Itu juga harus melihat itu. Kalau mayoritasnya ini itu ya kita pakai itunya assessment. Tapi kalau terbuka ya kita cuma ajarkan ini secara bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Itu bisa dengan topik yang kita tawarkan ke anak. Jadi kita akan lebih mengetahui masalah-masalah yang anak ini rasakan. Kadang ada anak yang tertutup nggak mau cerita gitu ya, karena emang dia mungkin malu atau tidak mau ininya diketahui orang lain. Ini sih berbagi share media, jadi kita nggak bisa menyamakan konseling. Itu lihat dulu latar belakang konseling ini karakternya seperti apa. Nggak bisa kita menyamakan konseling satu dengan yang lain, karena nanti hasilnya dari tes itu akan terlihat. Apakah ini benar-benar secara jujur atau ini notek, atau apa ini asal-asalan. Itu kan kelihatan. Tapi sejauh ini saya ketika menyebar asesmen baik itu tes gitu ya, saya bilang seperti itu karena tolong ini jawab dikerjakan secara jujur. Jangan takut rahasia kamu kebongkar atau orang, karena ini adalah bagian asas kerahasiaan data dokumen yang harus dirahasiakan oleh saya. Cukup saya yang tahu dengan kalian. Kalau misalkan kamu Pak boleh nggak saya boleh tahu ya silakan. Tapi itu lebih dari 3 orang tadi. Ketika saya menangani masalah itu banyak saya bilang udahlah kamu jujur saja. Kenapa? Karena kalau kamu nggak jujur kan nanti kamu sulit. Ya kan itu akan kelihatan dari bahasa tubuh. Ketika anaknya tidak mau jujur itu akan kelihatan. Orang bohong itu kelihatan. Dari mana? Dari bahasa tubuh dia, dari mata, dari fisik gitu ya. Itu akan kelihatan. Ya. Makanya saya kalau menangani anak itu ya pendekatannya bisa konseling individual, bisa konseling kelompok atau ini tergantung dari jenis masalah dan karakter anaknya. Kenapa? Biar efektif. Kalau cuma asal-asalan juga hasilnya pun nggak efektif. Dan data yang kita dapat itu asal-asalan, nggak ada manfaatnya juga gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Kalau ada lagi silakan. Kalau ada pertanyaan kita diskusi. Atau bisa saya tahu saya jawab sekarang. Kalau nggak tahu mungkin melalui chat lah nanti saya bisa jawab gitu. Ya kita sharing aja gitu. Apa yang kamu gali gitu ya, yang kamu ingin ketahui gitu ya, silakan mengenai tes ini. Saya mau nanya tapi di luar. Ya. Saya ingin tahu kalau sekolah ada nggak sih salah satu gurunya atau beberapa gurunya yang masih universitas sendiri? Ada. Tiap angkatan pertama itu ada 3 orang. Itu ada yang di UNJ, ada yang di ITERA, ada yang di Padang. Terus yang kemarin itu ada 3 orang juga. Bahkan dia politeknik maksudnya. Ada yang di 3, di 4. Berarti sudah ada 6. Tapi nggak tahu ya kalau yang ini kan belum keseluruhan ya. Kalau yang angkatan pertama itu sudah 3. Tapi untuk yang di swasta itu juga ada juga. Yang di Bunda, yang di Indra itu ada. Kalau untuk yang sekarang, yang kemarin jalur undangan itu baru 3. Tapi kalau jalur yang SNBP dan Mandiri itu belum ketahuan lagi di berapa orang. Kayaknya sih akan ada yang terus bertambah. Ya karena kalau saya kan guru BPT tidak bisa memutuskan dan kita tidak bisa memaksa anak harus ikutin kita, nggak bisa. Jadi kita memberikan pengarahan, bimbingan. Ya kayak kemarin saya misalkan memberikan konseling klasikal di kelas.
Ini ada beberapa, jadi yang angkatan ini ada sekitar 30 40 ya Pak, 35 37 yang lanjut kuliah. Saya kumpulkan dalam satu ruangan, saya berikan pengarahan, bimbingan, saya bilang kalau bisa kamu pilih sesuai dengan kemampuan, bukan berdasarkan nilai rapot. Kalau nilai rapot kamu tinggi, kamu milihnya UI, terus ratingnya tinggi, ketika kamu pilih masuk, kamu nggak bisa ngikutin sesuai dengan kompetensi dengan sesuai kemampuan kamu yang akan kesulitan. Gitu. Nah, kalau bisa usahakan cari universitas yang tidak favorit, rating nilainya di bawah rata-rata. Maksudnya tidak terlalu tinggi, kayak UI kan tinggi, UI terus apa lagi? UGM, ITB, UPI, gitu ya, UNES, Brawijaya. Cari yang negeri tapi tidak terlalu patokan itu aja. Yang penting negeri gitu, yang penting negeri dan kamu bisa ngikutin. Sebenarnya sekolah itu di mana aja sama. Cuma kembali kitanya, bisa nggak kita ngikutin? Bisa nggak kita mengembangkan potensi kita itu di suatu sekolah gitu. Tapi kalau cuma nyari gue ini gitu, tapi secara kemampuan tidak mendukung ya buat apa? Gitu, cuma buat gaya-gayaan itu buat apaan gitu? Ya kan capek. Gitu. Kalau kamu nggak bisa ngikutin, kamu stres. Gitu. Itu lah yang sering terjadi. Tapi ya sudahlah, saya sudah memberikan bimbingan, keputusan ada di mereka semua. Kalau misalkan dia tidak masuk, ya jangan salahkan guru BK-nya gitu. Karena fokusnya adalah tentang mereka semua. Sukses atau tidaknya mereka itu ada di tangan mereka sebenarnya. Karena saya dan guru-gurunya sebagai fasilitator gitu, yang memfasilitasi mereka yang mereka butuhkan. Apa nih, misalkan kamu mau kuliah, apa yang harus kamu siapkan? Ya kita kasih. Kamu bekerja, kita siapkan kebutuhannya. Misalkan PKL atau sebelum PKL di sini dibekali dulu praktek di bawah di bengkel. Buat apa nih? Misalkan yang harus disiapkan dibekali oleh bapak ibu guru, kasih bersama seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Baru setelah sebulan lalu kita kirim ke industri biar mereka ada skillnya kelihatan dan mereka paham ketika apa yang sudah dikasih oleh bapak ibu prakteknya disalahkan mereka tidak ngikutin. Tapi kalau di sini nggak praktek, ketika PKL disuruh dikirim ke industri pelanggan ngapain? Gitu kan percuma. Gitu ya, Anda merugikan sekali dia sendiri. Gitu. Ya ada lagi silakan kita diskusikan. Gitu. Mbak pernah ngajar di SMP? Di SMP pernah. Itu yang yang siang. Itu saya ngajar juga, tapi cuma setahun atau lebih. 2018 sampai 2020 ya, 2021. Semua memang agak berbeda karena peralihan. Kalau SMP itu kan peran dari anak-anak ke remaja. Kalau SMP peran dari remaja ke dewasa. Cuma ada bedanya. Dari apa? Dari karakter dan perkembangan. Nah kalau di kelas 11-12 kita hanya menggali potensi dan menggali karakter dia kemana gitu. Tapi kalau bisa peralihan itu lagi masa-masa sulit. Sulit dikasih masukan. Sulit diberi masukan-masukan yang positif yang sekiranya baik buatnya ke depan gitu. Ya karena kan namanya anak SMP itu masa egonya masih tinggi gitu, dan lagi nyari jadi dirinya dia karena masih tidak kata dari karakter mah masih ikut-ikutan. Nah, temennya begini ikut begini, temennya begitu ikut begitu. Jadi agak sulit. Kalau tiba-tiba ada pendampingan dari orang tua, pokoknya pendidikan pertama itu dari orang tua dulu. Kalau di rumahnya sudah baik, ya sekolah pun akan terlihat baik. Tapi kalau di rumahnya dia kurang baik, maka di sekolah pun akan kelihatan karakternya, sikapnya, komunikasinya itu akan terlihat. Itu aja sih. Jadi lebih sulit di SMP ya?
ya bukan sulit sebenarnya, agak untuk mengarahkan itu agak lumayan susah. Ya perbandingannya 10-20, karena kan saya harus membimbing satu banding 150 sampai 160 gitu. Di sini pun sama gitu. Jadi guru BK itu bukan menangani anak yang bermasalah saja, tapi semua harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Nggak bisa mempunyai ini, makanya jangan sampai ada mindset guru BK itu khusus sekolah, guru BK itu begini gitu. Itu sebenarnya adopsi yang lama gitu. Padahal ya emang pengaruh juga dari lingkungan sebenarnya. Karena apa? Zaman bapak ibu kita dulu BPBK itu galak, dan itu masih ke bawah mindsetnya sampai sekarang. Ya itu seharusnya sudah tidak berlaku gitu. Karena ya harusnya dia cari tahu dulu ilmunya, BK itu apa yang ada di situ toksinya. Ketika dia sudah paham, mungkin mindsetnya nggak akan seperti itu. Ya, akhirnya ada lagi yang mendiskusikan selain tadi gitu ya, ini sekali lagi diskusikan karena saya juga masih belajar gitu ya. Iya, karena saya itu ngajar dari 2015 sampai saat ini. Cuma kekurangannya waktu itu ketika saya lulus, saya tidak ini ya, ketika lulus 2014 sebelum wisuda sudah ngajar. Jadi dia menawarkan waktu itu di rumah, kamu mau ngajar olahraga. Nah kebetulan ditawarkan, saya nggak ambil pusing, udah saya terima langsung, karena yang saya cari itu bukan duitnya, tapi pengalaman ngajar dulu gitu. Ketika saya sudah berpengalaman mengajar, itulah bekal saya untuk bisa ke depan. Dan ketika selama 2 tahun ya saya ngajar di SD MI, ngajar olahraga. Waktu itu masih satu sekolah. Ketika 2016 barulah saya mikir tuh 2 tahun berjalan, saya mikir kalau saya keterusan gitu ya, cuma cari pengalaman aja, ini udah cukup gitu. Terus saya mikir, waktu itu ada pengawas dari sekolah itu bilang, Pak, Bapak ngajarin polisi olahraga, tapi basic saya backgroundnya itu BK. Nah, terus beliau bilang, kalau bisa Bapak ngajar 2 sekolah, 1 BK, 1 di sini nggak apa-apa, nggak bisa fokus. Biar 2 ini bisa berjalan. Dan Bapak dulu nggak bisa BK. Dari situ saya mikir, ini juga. Nah, saya ngelamar waktu kedua sekolah, 3 sekolah, yang 1 negeri, 2 swasta. Yang 1 di Seragen Sawah, yang 1 di Stasiun Jakarta itu Cawang, sama terakhir di BWK. Yang terima di BWK. Nah dari situ 2016 belum lama saya ngajar di situ, baru setahun saya mau S2. Itu masih ngajarnya 2 sekolah. Hari Jumat itu saya nggak ngajar apa-apa lagi kan. Akhirnya saya lanjut kuliah di S2. Ya dengan berjalannya waktu, lulus dari 2018 sampai saya tawarin lagi aja di SMP 2018. Jadi 3 sekolah. Dia bilang saya hari Jumat saya nggak bisa, akhirnya dikondisikan saja. 2018 ditawarin. Nah, belum lama 3 bulan kemudian ditawar lagi di SMK. Nah, semenjak itu 4 sekolah saya ngajar. Mungkin cuma hari Minggu doang liburnya. Karena saya dari pagi pulang malam, berpergi pulang malam. Dan dari situ saya bingung. Jadi di SMK itu ngajar olahraga, saya mengajar olahraga sama BK, SMP BK. Di SD ngajar olahraga, itu saya harus bercabang pikiran dan gak konsen. Kenapa? Karena pikiran harus dibagi-bagi, tenaga harus dibagi-bagi gitu ya. Itu harus bisa berjalan. Tapi dari situ saya mikir, kayaknya nggak bisa nih saya bilang kalau begini terus gitu. Karena waktunya nggak ada gitu, cuma hari Minggu depan.
akhirnya pas 2020 itu lah saya apa namanya, itu lah saya pengen ngajar terus sekolah aja, fokusnya ke pendidikan. Karena saya udah mendapatkan ini, saya malah saya apa nggak saya lanjutkan, nggak saya kembangkan gitu kan, karena saya mendapat ilmunya selama 4 tahun kan saya gitu, bukan waktu yang sebentar gitu. Ya itu share aja gitu pengalaman saya, karena banyak apa nih perjuangan ya kemarin, karena ketika saya S1 SD itu ya banyak perjuangan yang saya SD itu ketika mau daftar terus saya bilang bahwa mau nggak nih didukung itu bisa kalau itu pun saya maju bahwa ini enggak nah waktu itu kalau kamu tujuh itu ya lanjutnya juga nanti dibayarin uang daftarnya. Nah ketika semester 1 itu masih aman, nah semester 2, 3, 4 sampai lulus saya harus mengisikan uang gitu satu semester. Jadi kan 2,5 juta. Kalau sekarang nggak tahu sekarang berapa. Karena itu sekitar 2.500 daftar 2 kota. Nah, per semester itu 2,5 juta selama 2 tahun. 2 tahun universitas. Universitas kan 1 tahun setengah. Sebentar. Dari situlah terbayarkan selama 2 tahun prosesnya saya lalui gitu ya. Mengorbankan waktu ngajar dan sebagainya. Jadi hari Jumat itu saya paginya ngajar, jam 1 saya masuk kuliah sampai jam 10 malam, besoknya harus ngajar lagi pagi gitu, sampai sore. Itu luar biasa. Dan ketika saya lulus S2 ya bangga ya, bangga itu bukan main. Saya bisa membuktikan dan apa yang itu ya saya bisa melaksanakan. Mereka masih muda nih, gitu ya. Ya jangan gangguan gitu. Ya, karena yang namanya belajar itu tidak pernah memulai waktu. Selagi kitanya masih semangat. Ya mohon maaf, karena kan ini perempuan itu kan ada karir lagi deh. Ya itu sudah salah, cuma harus dibarengi dengan yang sekarang. Ya minimal akademik dan pendidikan itu berjalan terus seimbang. Ya kita nanti ketika mendidik anak kita tahu dunia. Ternyata mendidik anak itu seperti ini, gitu, kesabaran, gitu ya. Lalu ya kreativitas juga. Kadang-kadang ada orang itulah. Kamu misalnya kesini aja ya kan nggak bisa kayak begitu. Apalagi sekarang dengan berjalannya waktu, berjalannya teknologi itu makin canggih. Ya kalau ketika nanti kamu jadi guru di sekolah gitu, ya kamu nanti akan mikir dan akan merasakan ternyata ya sama aja mendidik anak sendiri dengan di sekolah itu nggak jauh berbeda, hanya statusnya saja juga. Mungkin lebih sayang ke anak kamu dibandingkan dengan orang lain gitu. Karena kan ya keterbatasan gitu ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya jawab, saya berikan, saya diskusikan, saya sharing dengan kamu gitu. Soal pengalaman saya gitu. Dari mana ada manfaat buat kamu ya silakan. Apa namanya inspirasi. Berarti ini mah satu kelompok hanya 4 orang. Iya. Kelompoknya mah belum. Kalau mereka nanti semester 6 ya. Tapi enak. Ya kemudian sekalian ini Iya dulu satu minggu semester 8 semester 8 itu kan udah ada pelajaran lagi, selesai PTL langsung berskripsi ya ini pasal dulu. Kalau mereka mau PTL di sini ya apa? boleh nih.
ya saya coba rekomendasikan ya. Saya coba karena juga betul gitu. Yang dulu itu mungkin kalau di kelas hanya saja, tapi di luar kelas tugasnya kan buat administrasi, laporan, terus mengerjakan pelayanan yang harus diberikan kepada siswa ini yang masuk nih ini keluar kelas panggil dengan gitu kan, kita tanyain langsung belum berapa kali kenapa asal sebab akibatnya. Jadi kalau dia enak ya itu cuma sejam, ya dia nggak tahu kalau di luar sama di luar kelas itu mungkin administrasi, nanganin anak yang beda-beda karakter, itu belum lagi nanganin orang tua yang beda-beda karakter, gitu kan kita harus betul-betul komunikasi. Kalau enggak ya kita yang bingung sendiri. Makanya harus banyak ya banyak baca buku, banyak literasi. Ya tadi sih bisa saya lihat. Berarti sekarang semester 4 udah ujian belum? Oh iya, yang libur kamu ujian di sini. Iya, tapi kalau misalkan kamu libur, ya ini masuk nih sekolah. Biasanya begitu ya. Setelah berasa 2-4 tahun itu udah berasa kalau menikmati. Tapi kalau kamu tunggu ya lama. Apalagi sekarang kan Unindra yang di Kampung Gedung udah bagus. Ya parkirannya di sana dipakai ini ya kan gedung kan. Tadinya kan yang di sebelah sana gedung belakang itu kan parkiran gitu. Gedung belakang itu nyambung. Sekarang serba nyambung. Dari sini ke sini nyambung. Tanpa harus ngobrol dulu kan bisa datang juga. Sekarang apalagi katanya benar-benar mau beli tanah lagi. Katanya. Nah itu apa rektornya katanya gitu. Itu dibangun tahun berapa sih Pak? Ini itu 2019 itu sudah mulainya, sudah buka, tapi belum ada gedung, gedungnya belum jadi. Nah di sini 2020, nah 2020 pas COVID ketika punya di sini belum bisa dipakai. Akhirnya pas awal 2021 baru bisa masuk, tapi itu 50%. 50% naik jadi 20% dan dari situ lah satu akhir belum bisa semua bertahap. Berarti ini masih di sini ya? Ini yang masih proses akan sekarang ini dan kita apa ya sudah bisa mengikuti dengan sekolah-sekolah yang sudah berkembang. Ini saya ikut pelatihan selama seminggu pelatihan teknologi merdeka untuk bisa karena ini statusnya bukan sekolah SMK lagi, SMK PK ya, pusat unggulan. Kalau dulu zaman kita SSN atau SBI istana. Nah sekarang ada sekolah SMK PK pusat unggulan. Unggulan dari mana? Dari jurusan. Jurusan apa ini ada pengawasannya atau komputasionalnya. Zaman kita sekolah juga SSN, SBI, SSN. Jadi dan itu pemerintah beberapa triliun kita diberikan untuk bisa menunjang kelengkapan yang ada di sekolah. Misalnya kita punya apa nih? Dapat dana dari pemerintah itu lumayan dan itu harus dipakai sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk sekolah buat mesin untuk menunjang program sekolah juga terus fasilitas yang belum lengkap gitu. Ya, itu aja untuk menunjang fasilitas yang ada di sekolah tapi harusnya berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Ya, gue kata naik level lah, naik tingkatan. Jadi teman kamu kan maksudnya siapa? Bisa. Siapa kita di WK? Di WK. Hani. Kakak kelas kamu siapa? Siapa di WK siapa sih yang latih?
Iya. Masuk mana? Oh kan jadi guru agama tapi sih. Hadis. Siapa sih yang dekat sama mutiara tuh? Hadis. Bukan laki-laki. Kayak kelas kamu kalau misalnya. Kamu tuh angkatan sama sih dulu? Bawahnya, bapak kan sobat. Bawahnya sobat. Kamu banyak sobat. Oh berarti sih itu ya, sana Cecil tuh. Cecil. Kasih Cecil. Kakak kelas kamu 2 tahun. Dia 2 tahun sama. Dan sekarang dia guru di BK. Kalau kamu ke BK tuh kayak SMK dia. Ya enggak. Nah, guru agama. Tapi BK sekarang udah berubah. Guru BK-nya ada sekarang BK. Mesti banyak apa topik ya. Karena itu saya keluar dari perempuan. Nah, perempuan itu hanya berapa bulan akhirnya itu keluar lagi. Nah, sekarang kan guru-guru yang angkatan saya yang pas kami kelas 1 ya kalau nggak salah sampai keluar itu kan udah nggak ada. Paling yang dulu doang sekarang. Ya, Majid nggak ada. Enggak ada. Kan di SMP. Sampai mana? Di Beswankan. Oh, udah sobat. Ya, sama Majid. Yang pertamanya kan Pak Teddy keluar. Iya, begitu ya. Nah, Pak Teddy keluar, saya keluar. Terakhir Pak Majid. Bukannya pas keluar langsung ngajar di SMK kan? Saya keluar. Ngajar SMK dulu. Enggak, itu saya. Jadi 2020 saya kan ada loker di sini, saya nggak tahu ternyata itu di sini ternyata waktu itu ada loker di negeri, saya nggak tahu itu mana sekolahnya, saya belum semua ada kepikiran ternyata di sini. Nah kita lulus, ya udah saya resign, semua dari 4 itu saya resign, gitu. Karena saya pengen fokuskan ya udah satu fokus aja ke satu sekolah gitu. Jadi sekarang di sini doang. Sini doang, enggak karena capek lah. Gitu. Karena ya sudah cukup lah saya apa namanya menghabiskan waktu seminggu gitu ya di rumah, kayaknya udah cukup lah buat saya kayak pengalaman terus kan itu yang menyenangkan gitu, mengembangkan potensi saya, mengembangkan pengetahuan saya untuk lebih ya lebih kuat lagi, lebih menguasai lagi gitu ya. Ya kita jangan cukup puas diri gitu. Jadi ketika sudah puas udahlah nggak usah jangan gitu. Tapi ya teruslah belajar terus sampai kita ini benar paham, jangan puas diri. Ini kamu gambaran kemarin lulus kuliah ngajar kan di kantor atau di mana? Apakah langsung nikah gitu kan? Tapi kalau buat cari tahu info itu, bapak biasanya kamu dari mana sih? Apa ada situsnya, apa dari orang-orang, apa dari relasi? Iya, kalau saya karena kakak saya juga guru, sama BK juga, cuman dia di swasta. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa lah gitu. Karena apa? Waktu itu saya nggak tahu. Ya terus kakak saya ngecap nih ada loker nih di negeri, coba aja gitu. Padahal saya udah punya apa ya, sudah punya pengalaman itu ngajar di negeri itu bukan ngajar. Kan dulu waktu di Cawang itu ada sekolah negeri SMA 48 ya, apa SMK ya, dekat stasiun tapi agak salah dikit lagi di jalan, tapi dia nggak masuk lagi. Saya udah lama di situ. Terus kata keluarganya apa? Mama Pak, kita belum bisa beli honor karena belum ada anggarannya. Kita mau gaji pakai apa gitu? Paling bisa memang kasih kayak PNS. Karena dari situlah saya jadi malas gitu kan. Tapi ketika kakak saya yang berikan bapak selokan itu, ini ada lowongan nih di negeri, cobain aja kalau siapa tahu rezeki gitu kan. Saya mikir lagi, terima nggak ya, maksudnya siapin nggak ya gitu ya. Akhirnya pas hari Kamis tuh baru Jumat, saya kira coba aja lah gitu. Karena ini banyak yang dibutuhkan, bukan mereka doang gitu. Akhirnya bismillah semua. Saya malamnya nyiapin gitu ya. Saya nyiapin paginya. Nah Jumatnya silakan pagi.
Tapi ketika selesai saya nganterin lamaran, pulang sampai rumah saya mikirin, wah kayaknya ada feeling apa namanya dipanggil untuk interview nih, tapi nggak tahu kapan gitu. Selesai sholat Jumat, ditelepon waktu mendadak, Pak, dibawa ke sekolah ini tadi nyerahin lamaran karena bapak harus interview. Ya udah, saya ikutin di bocor. Terus 1:30 sampai jam 4. Ya, terus minggu kemudian saya penasaran, katanya dimungkinnya lewat dulu. Kalau mau masuk dulu berarti bapak lulus gitu. Nah itu hari Rabu, seminggu dari itu mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu saya tungguin kok nggak ada. Akhirnya hari Kamis nih, wah jangan nggak keterima gitu ya. Saya hari Kamis malam sholat isya terus saya bilang ya Allah tunjukin lah kalau saya emang keterima gitu. Tolong kasih petunjuk ke saya. Udah saya jalan bismillah ke masjid sholat isya. Selesai sholat isya pulang ke rumah, lihat HP masuk grup. Semenit kemudian tuh belum masuk ke HP, semenit kemudian saya kaget, wah masuk grup gitu kan, berarti lulus nih saya gitu kan. Saya bilang orang tua tuh, aduh, akhirnya alhamdulillah gitu kan, tapi belum tanda tangan kontrak. Akhirnya seminggu kemudian dipanggil ke sekolah ini, bawa lamaran, bawa berkas-berkas yang kemarin sudah diinfokan. Ya udah, akhirnya waktu itu kan kontrak, itu pun kan masih covid ya 20, kita belum bisa dalam kontrak. Kita melakukan dia baru kita bisa dalam kontrak. Itu pun semua gitu. Ya udah saya bilang semoga aja kita udah sampai sekarang sampai keterima KKI, terus keterima P3K gitu di sini. Ya mungkin rezeki lah gitu ya, rezeki lah kalau saja mungkin rezeki gitu. Ya saya tinggal nunggu SK aja P3K gitu. SK dari pemerintah, belum tahu kapan turunnya gitu. Ya kalau kamu makan sampingan lah kerja itu bukan prioritas gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya rezeki orang ke depan itu nanti ya gimana gitu. Tergantung dari niat kalian gitu, ke depan mungkin gimana karirnya gitu. Kalau saya memang waktu puasa saya bilang sebelum saya masuk di sini tuh saya pengen ngajar di negeri. Allah saya bilang itu hati itu pengen ngajar di sekolah di negeri fokus gitu, bisa nggak ya gitu kalau habis lebaran gitu dari koloker ya udah saya coba gitu. Yang juga keterima gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada yang mustahil ya. Kalau kita ada usaha, niat, ya bisa Allah akan kasih jalan gitu. Coba tunjukin. Karena teman-teman saya tuh yang jadi guru itu bisa dihitung. Yang zaman angkatan kuliah. Yang jadi kuliah itu dia 5-10 orang lah. Tapi ya 8-10 orang juga kan cuma 5-8 orang gitu yang jadi guru. Selebihnya mereka jadi berumah tangga gitu ya. Terus ada yang ngajar di SMP, ada yang ngajar di SMK, ada yang di SMA. Nah, selebihnya ya mereka mungkin karena ya nggak tahu ya, karena kan biasanya ketika kuliah itu niatnya kemana dulu nih, yang dia mau cari apa, gelar, ilmu atau apa gitu. Tapi selebihnya itu saya nggak tahu tuh. Kalau yang perempuan ya atau nikah setelah lulus kuliah nikah. Nah di luar keguruan ada yang kantor, ada yang resepsionis, ada yang rumah, tapi rata-rata di rumah tangga. Kalau yang kerjanya itu di luar pendidikan itu bisa dihitung. Yang jadi guru ada 3-5 orang, selebihnya di rumah tangga. Ya bisnis rumahan lah. Iya dengan ya kita juga nggak ada kemungkinan ya
kita kan nggak tahu, mungkin udah kamu sekarang fokusin dulu gitu kan, urus rumah tangga, atau nanti kalau ke depan ya kan kita nggak tahu nih, kalau kita sudah punya gelar S1 kita mau melanjutkan kan bisa aja itu untuk bekal, kita kan nggak tahu namanya rezeki orang ya gitu. Kalau wanita mah fleksibel sebenarnya, kalau laki-laki kan harus nentuin kemana arahnya gitu. Kalau nanti dia mau bekerja, fokusin bekerja gitu. Itu aja sih yang saya bagikan diskusi dengan kalian gitu, dengan pernikahan. Intinya sih jangan cukup puas diri lah gitu. Terus belajar ya, minimal baca buku gitu. Karena saya juga dulu pas semester kedua, kalau nggak salah kan semester ketiga gitu, saya tuh nyari kunci percobaan. Saya tes gitu, teman-teman saya tes nih, kalau masa dua dapat ilmunya gitu kan, ternyata bener. Saya tes yang satu berhasil, kedua pas yang tiga sampai keempat udah bener membuktikan bahwa saya masih dapat ilmu gitu. Makanya waktu itu bisa apa sih lupa bilangnya itu, kalau misalkan dalam diri kamu ada yang berbeda dari yang sebelumnya, itu tandanya kamu sudah mendapatkan ilmu kebekaan katanya gitu. Karena kok kenapa ya sih begini ya, kok ada yang beda ya gitu. Nah saya merasakan itu ketika sudah 2 semester berjalan. Nah, saya langsung tes dong gitu, saya buktikan benar nggak sih dia ngomong dosen gitu, ternyata benar. Saya pernah tahu kan kayak kelas kami tuh ada tuh namanya Robi itu. Robi itu nggak bisa bohong sama saya. Kata kelasnya dia dulu, orang suka bolos gitu ya, suka bohong. Ketika ketemu saya dia nggak boleh bohong. Kenapa? Ketika dia mau bohong udah saya tembak duluan. Kalau bisa kamu gak usah bohong lah sama saya. Kamu bohong ataupun enggak saya akan tahu saya gitu. Sampai saya bilang dukun. Serius. Dibilang dukun saya sama murid saya ini, kakak kelas dia pernah dibilang dukun. Jadi itu orang udah dipanggil di sekolah, dia bilang, "Mah, kamu sama guru BK ini nggak bisa bohong. Apa yang kita sebelum ngomong dia tahu." Saya dibilang Pak Lama. Aduh, bilang kayak gini, Pak, kalau itu cerita, kalau bapak tuh, kalau ngomong bapak tuh nggak bisa bohong. Emang kenapa tuh? Ya nggak tahu, pokoknya guru yang biasanya itu bapak doang. Sampai waktu itu dia bilang bapak tuh kayak paranormal. Waduh, saya bilang, ya enggak lah, nggak segitu ini sih. Cuman saya yang mau menerapkan ilmu saya saja. Gitu. Dan waktu itu saya juga punya teman, dia galau gitu kan. Ibunya nggak setuju, dia tetap kekeh menjalin hubungan sama mantannya. Ibunya nggak setuju, saya bilang kalau kamu masih lanjut silakan, tapi konsekuensinya kamu akan patah hati dan itu kan lebih parah. Kalau kamu terus melanjutkan, resikonya kenapa? Kamu akan ditinggal nikah. Tapi kalau kamu nggak percaya silakan, saya bilang gitu. Tapi kalau nanti kamu ditinggal nikah, ya kamu tanggung sendiri. Saya bilang, ini kamu akan merasakan patah hati. Gitu. Saya menyimpulkan dari ceritanya dia gitu. Seminggu kemudian saya ditelepon. Saya suruh ke rumah. Saya baru duduk begini nih. Duduknya sama maksudnya begini duduk. Dan keluar. Terus nangis kan. Saya bilang, kok belum cerita dan nangis? Saya bilang, kenapa gitu? Ya, dia baru tuh cerita. Iya ya, kenapa ya setiap omongan saya yang kemarin saya omongin itu nggak ada yang meleset, pure itu terjadi gitu. Sampai dia bilang, kenapa ya setiap omongan yang keluar dari mulut saya itu nggak ada yang meleset satupun, dan dia ditinggal nikah. Dia ditinggal nikah dan dia sakit hati dia. Ya sudah kan saya sudah bilang, ya kamu tinggal memilih, kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan. Saya gitu ya. Kalau kamu masih tetap sama dia, kamu kan tinggal nikah dan akan patah hati. Saya bilang. Tapi kalau kamu yang meninggalkan, dia yang sakit hati, dia tinggal pilih. Saya bilang. Ternyata dia nggak tinggal omongan saya, sudah.
dia memilih itu, ya kamu tahu sendiri konsekuensinya. Ya kan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanya sebagai media, hanya sebagai fasilitator saja sih. Saya bilang hubungan kayak paranormal gitu. Ada yang 3 orang yang bilang gitu ketika saya jadi kelinci percobaan ke teman-teman saya itu ada 3 orang. Yang saya dibilang paranormal. Gitu. Ya pada saya melakukan ilmu BK-nya saya gitu. Apa yang saya dapat waktu kuliah itu yang saya terapkan gitu. Saya coba gitu. Teman-teman saya terapin benar kalau saya dapat benar BK-nya itu ternyata oh iya 4 orang saya jadi percobaan ternyata benar semua gitu. Berarti sudah dapat, sudah yakin gitu. Dari situ udah mulai pede tuh untuk menerapkan lagi gitu kan. Yang saya baca buku gitu ya. Gitu. Ya pokoknya kalau kamu menikmati asik aja. Walaupun 4 tahun itu nggak akan terasa. Jadi kalau kamu nunggu gitu itu akan terasa. Ya saya nggak tahu ya dulu yang saya anggap suatu pelajaran statistik. Tapi ketika dosennya Pak Heru itu beda cerita lagi. Gitu. Pak Heru itu kalau ngajar statistik itu enak. Gitu. Pak Heru rektor itu Pak Sumaryoto itu kalau ngajar statistik nggak pakai buku, nggak ada laptop, dia langsung benar. Dia IQ-nya di atas rata-rata. Jadi dia menjelaskan di papan tulis tanpa buku, kalau kayak buku lihat gitu. Dia enggak langsung ditulis. Nah, Pak Heru sama Pak Sumaryoto itu kalau ada statistik enak, udah mau cara. Mak Buma Sada diajarin nggak tindakan penelitian, mata penelitian mitra kalau sangat metode penelitian, metode udah dapat 2 metode penelitian belum, mungkin itu sekitar terus tahunan. Nah itu kamu harus benar-benar mengikuti itu yang saya anggap susah itu, karena ada kualitatif sama kuantitatif. Kamu harus buat proposal, kamu bikin studi kasus, bahkan diuji. Itu aja sih yang saya anggap sulit. Tapi ada lagi yang ingin ditanyakan dia. Tapi saya penasaran, Bapak kan waktu itu kuliahnya di IPS. Kok S2-nya di IPS? Karena di Indonesia tidak ada S2-nya gitu. Karena ya saya kan dekat dengan AA. Saya dekat dengan beberapa dosen. Bahkan waktu saya jadi wakil, jadi sekarang jadi bendahara, saya nggak tahu juga. Jadi ada Pak Gito, namanya Pak Sugito, memang dia dulu kuliahnya S3-nya di Padang gitu. Nah, dapatlah saya pelajaran dia. Teman-teman gak ada yang mau nganterin dia. Akhirnya saya yang tunjuk untuk nganterin dia lah kesana kesini. Ada saya anterin, akhirnya deket, saya sharing, dan beliau emang ahli kursus konselor. Semua ini banyak nih manfaat untuk saya, banyak gitu. Saya ada diskusi lah. Karena untuk konseling itu karena bukan face to face saja, bisa via telepon, via chat, itu termasuk konseling juga. Medianya HP. Nah terus saya share dengan beliau. Nah akhirnya deket makan bareng gitu. Bahkan teman pun menganggapnya saya asdos. Bener asdos. Terus pelajaran segitu yang akan mengerjakan itu dimaki-maki, diomelin. Giliran saya tuh tadi, kenapa gak dikerjain? Cuma gitu doang. Yang lain tuh, enak banget di sini sih. Gak dimaki-maki, di tempat yang lain pergi malah semua. Emang gak ada diomelin. Ketika saya udah mengerjakan, yang lain mau dipanggil satu kan, panggil satu. Mana yang belum ngerjain? Mana tugasnya? Ada yang belum lengkap, termasuk saya baru mengerjakan 2 tugas, sisanya 2 belum. Akhirnya pas dipanggil sama beliau, cuman begini doang, kenapa kamu belum ngerjain? Dari dia sama yang lain, enak banget, udah gini doang. Kemudian menurut dia
di mata mahasiswa yang lain termasuk gimana? Dia ngomongnya gimana? Ya sama saya. Itu gak berani ngomelin. Gitu. Akhirnya kenapa kamu? Kita pas saya kerjain hari ini saya kerjain. Benar saya kerjain. Ketika saya menyerahkan, Pak ini sudah selesai bisa melakukan. Kenapa harus sekarang kan bisa nggak pas saya nggak mau segituin. Terus dapat lagi lah itu di semester terakhir dia lagi. Nah waktu itu saya belum tuh ngerjain itu pelajaran dia sama. Gitu. Satu hari dia nggak ngajar, izin jam pertama jam 8. Ya lain pada apa? Nungguin kan. Ada salah satu pasien bilang, Ki, bapak lu kemana? Siapa bapak saya segitu gitu. Itu Pak itu. Enak aja nggak tahu sebenarnya gitu kan. Orang nggak ada info, sebenarnya nggak ada komunikasi juga dengan saya gitu. Nah waktu itu saya megang itu, tapi nggak tahu sekarang nggak tahu karena sudah sekitar itu 50 tahun waktu saya kuliah dan dia bolak-balik Jakarta Solo selama seminggu 2 kali tidak masuk. Dan saya ya sangat apa ya sangat mengagumi itu karena beliau itu walaupun sudah tua tapi semua belajar bagus. Yang kedua saya menjadi panutan saya gitu, inspirasi buat saya juga. Ketika kita masih semangat untuk belajar, ayo karena yang namanya belajar itu dengan manusia. Sampai kapan ini kita harus belajar, mungkin beda konteks, beda keadaan, beda suasana. Termasuk kamu nanti misalkan udah lulus, menikah, dan setelah kamu belajar menjadi seorang ibu, menjadi ibu rumah tangga, gitu ya. Tetap kita bagaimanapun akan terus belajar. Mungkin memberikan keadaan, suasana, itu aja. Karena itu saya kan pernah saya di S2 tapi dia juga tidak ada S2. Terus akhirnya beliau lagi ngobrol sama Pak Heru di ruang BK, dikasih lah tuh, Pak ini saya mau di S2 tapi di sini dia belum ada S2 BK-nya. Nah akhirnya dikasih lah sama Pak Heru, ya apa kamu mau share apa itu? Pak saya mau di S2 kira-kira rekomendasinya gimana ya? Mungkin Bapak ada masukan. Dia bilang memilih kalau kamu masih mau lanjut pendidikan, ambillah IPS S2. Kalau masih meneruskan di pendidikan, itu masih dilihat, masih satu rumpun lah, kalau masih mau melanjutkan di pendidikan. Tapi kalau enggak ya silakan cari yang pendidikan. Gitu. Sudah, akhirnya siapkan mental kamu, ya kan, untuk ikut tes. Itu pun tes itu juga tapi saya hasil rekomendasi beliau, Pak Heru gitu, dari beliau ini. Kombinasinya sih kayak saya lulus itu saya bismillah selama 2 tahun itu. Ya kalau di UPI mahal. Ya kan lulusan itu semua, Bu Sabrina, Bu Anggi, ya UPI itu dia. Terus kalau Pak itu kan udah lulusan deh, profesor dia, S3 dia. Siapa lagi itu Bu Anggi ya, Bu Sabrina, Bu Cindy, sama siapa saya lupa, Bu Dova juga. Nah, dosen ini rata-rata S2 itu di UPI. Tiap 5, tiap 1 khusus tuh dia sana di BKN. Jadi dosen-dosen yang rajin, ya kalau kamu nanti mau misalkan ambil